if they put decent amount of time untuk bikin NFT, aku yakin laku tuh. Iya. Karena bagus. That's true. Iya kan? Hey guys, gua mau buka episode ini dengan cerita nih. Ada sebuah perusahaan Kanada barusan beli lahan senilai sebesar 565 meter square. Harganya 2,3 million US atau sekitar berapa? 35 miliar. Kalau ditransaksikan ke meter square, per meternya sekitar 62 juta rupiah. Gak istimewa ya, perusahaan Kanada beli tanah cuma 565 meter square, harga cuma segitu. 62 juta per meter persegi. Di Jakarta, kota-kota besar dunia banyak yang lebih mahal. Nah, tapi gilanya ini adalah sebuah virtual land di sebuah virtual world, namanya Decentraland. Ya, sama seperti Bitcoin dengan limited supply, ini landnya juga limited. Jadi virtual real estate yang terbatas, gila. Kita masuk ke sana mulai dari Genesis Block, kita bisa bangun di sana seperti kasino. Jadi orang juga bisa masuk cari kerjaan virtual job. Orang masuk sebagai avatar, kerja di kasino. Dengan teknologi blockchain, kita juga bisa jadi part owner dari slot mesinnya juga. Ini crazy world, digital world yang gila. Tapi kalau kita lihat anak-anak kita yang kecil-kecil zaman sekarang, familiarnya bukan dengan toy biasa, tapi kita sudah ngomong ke Roblox, Minecraft, Fortnite. Bahkan di Fortnite juga ada konsernya, host konser Ariana Grande. Ini dunia yang gila nih. Kita Roblox saja yang barusan go public nilainya 44 billion US dollar. Kemudian kalau kita lihat anak-anak kecil sekarang, semua mau mainnya Robux, mau beli Robux in-game currency. Fortnite, penjualan tahun 2019 dari digital goods saja, itu 1.8 billion, atau sekitar 25 triliun rupiah. Jadi di digital goods ini real. Ada di sisi lain, di sisi satu ada potensi project yang besar, di sisi lain ada danger juga nih. Ada anak kecil katanya 11 tahun, gesek kredit card papanya, 84 juta rupiah, beli Robux, ya. Kemudian ada lagi di dalam game juga, anak kecil 14 tahun, dating anak kecil yang lain 13 tahun, sama-sama cewek. Ini dunia yang edan nih. Kalau ngomong bapak-bapak yang suka riding, ada lagi nih. Wah, gue masuk kamar daripada dilarang bini, pakai virtual headset, riding aja, atau pakai tactile suit. Wah, riding sensasinya ada nih. Kemudian nanti siapa tahu bapak-bapak ini juga pakai haptic gloves, bisa virtual things. Siapa tahu kursus memasak, adonan. Ya, ini dunia yang gila tapi penuh potensi dan it's good place to be. Kita serang pandemi dengan percepatan teknologi, dengan AI, machine learning, AR, VR. Ini jadi sesuatu yang luar biasa, kayak Wild Wild West. Ini dunia yang exciting dan satu company yang membuat kontroversi, meskipun yang bukan memulai, tapi melegitimasi industri ini adalah Facebook atau now known as Meta Platforms Inc. Kita langsung ketemu dengan pakarnya, Nodi Valtrino. Welcome. Thank you Pak for inviting us. Yeah, welcome Brino. Baru logonya juga. Oh ya, logonya asik nih. Ya, logonya kita harus diganti nih. Halus bagus tuh. Tadi Infinity ya? Itu ada apa Infinity? Sebenarnya sih bukan Infinity ya, tapi lebih ke simbol Meta tuh beyond katanya. Artinya tuh beyond di Greek word gitu. Oh, beyond. Oh, bukan Infinity yang ini. Bukan. Jadi mirip ya tapi. Iya. Oke. Rino, sebelum kita ke dunia yang sangat menarik dan cepat ini, kenalan dulu dah. Bro Rino ini kan previously work in Facebook, now as Meta kan. Udah berapa tahun, Bro? Udah hampir 4 tahun. 4 tahun ya? Pertama sebagai government outreach ya? Government outreach. Di Asia Pasifik. Terus sekarang ke public policy, kebijakan publik di Indonesia. Iya, itu apa untuk Indonesia dan Timor Leste kan? Timor Leste. Kenapa kok dari Asia Pasifik kok malah jadi fokus kedua? Iya, jadi waktu awal masuk Facebook, fokus kerjaannya tuh lebih ke membantu teman-teman di pemerintahan di Asia Pasifik. Dari sisi marketing. Jadi gimana mereka bisa gunakan akun Facebook, akun Instagram, WhatsApp juga dengan lebih baik gitu. Karena banyak yang menggunakan people actually spend money, tapi ternyata nggak akurat gitu. Jadi makanya ada tim itu, and it's very fun timnya. Very fun. Karena kita located in Jakarta. Karena kita bisa melihat banyak teman-teman di pemerintah yang tadinya posting gaptek gitu ya, kadang-kadang posting 1 bulan sekali, tiba-tiba mereka punya strategi marketing. Sekarang banyak public officer jadi selebgram malahan ya. Banyak banget. Dan
To be honest, yang paling menyenangkan buat saya di role itu tuh melihat banyak teman-teman di pemerintahan yang akhirnya diangkat gitu. Jadi diangkat sebagai public figure-nya gitu. Jadi artisnya gitu artisnya. kan. Nah, itu kan mereka kelihatan tuh akhirnya komunikasinya bagus, strateginya bagus. And then we have more high quality public officers yang akhirnya kita sadar gitu. Yang sebelumnya tuh susah Pak nyari public officers yang bagus komunikasinya. Dan programnya jadi mereka lebih gampang sosialisasi ya. Mulai sosial media lebih gampang ya. Dan itu kan menguntungkan juga buat followersnya kementerian, badan apa semuanya. Karena ya akhirnya kita jadi lebih tahu kan sosialisasi peraturan sekarang semuanya dari sosial media, sosialisasi event juga dari sosial media gitu. Jadi itu so I did that for 3 years. And then public policy. Then I moved back to Indonesia. Sebenarnya dulu juga di Indonesia tapi karena ngelihatnya selalu Asia Pasifik. Sekarang fokus di Indonesia benar-benar di kebijakan publik. Jadi kita ada beberapa kebijakan kan yang concerning Facebook. Ya, Meta. Dia sendiri lupa karena ganti. Kita masih menyesuaikan ya kan. Jadi kayak kebijakan UMKM, kebijakan privasi, kebijakan content moderation, semuanya itu harus fokus gitu. And I've wanted to focus on Indonesia for a while dan untungnya dapat kesempatan kembali ke Indonesia. Tapi cocok with your education ya. Kan school, wah ini bagi yang belum tahu nih Bro Rino ini graduate dengan master degree dengan full scholarship di School of Public Policy Lee Kuan Yew, Singapura ya? Singapura, National University. Itu rank number 1 tuh. Gila. Jadi lebih sebenarnya kalau Rino ini lebih ke political analyst cocok juga nih. And you did that right for a while. Yes, jadi memang dulu ini kesempatan yang unik juga waktu membantu Pak Prabowo. Membantu Pak Prabowo di dan Gerindra partainya beliau di 2013 2014. ya kan? What? Digital campaigners waktu itu. Jadi digital campaigners bantu sosial medianya beliau, bantu sosial medianya Gerindra juga. Jadi mungkin itu yang jadi dasar juga kenapa akhirnya dikasih government outreach waktu 3 tahun pertama ya. Karena kan itu komunikasi partai itu nggak gampang juga waktu tahun itu belum familiar lah. Kalau sekarang mungkin udah lebih umum ya partai-partai politik di Indonesia pakainya selalu sosial media gitu. Tapi waktu kita di tahun 2013 itu masih mungkin Gerindra waktu itu satu-satunya yang benar-benar fokus ya di media sosial. And then another reason adalah sebenarnya kita nggak punya media Pak. Jadi ya kan kita Gerindra itu kan Pak Prabowo kan bukan pengusaha media. Jadi media yang beliau punya ya salah satunya adalah sosial media. Gitu. Lalu sudah itu membantu Pak Sandiaga juga. Sempat. Jadi sebelum ke Singapura waktu itu sempat diminta juga bantu Pak Sandiaga sebelum beliau kampanye di Pilkada DKI gitu. Sama digital campaign juga. Digital campaign gitu. Wow. Jadi dengan political analyst ke government outreach ke public policy cocok banget nih. Bro Rino, kenapa kita mesti care ke metaverse ini? Epo. Ini kan bukan barang baru nih. Dari Neil Stephenson, Snow Crash, sci-fi fiction 90s, ya. Kenapa kok tiba-tiba gini? Karena mungkin ini yang pertama-tama mungkin kita masih banyak yang bingung nih metaverse nih apa sih sebenarnya? Apa sih? Sampai perusahaannya berubah nama gitu ya. Metaverse ini salah satu a leap of technology, satu leap of technology lagi yang mungkin kita terakhir alami itu dengan pengenalan internet. Correct. Ya, jadi ini skalanya kira-kira akan seperti itu. Agree. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya itu virtual space gitu. Virtual space yang dimana interaksi kita di dunia virtual ini akan dibuat semirip mungkin dengan real world. Nah, itulah kira-kira metaverse. Tapi technicalities-nya tentunya apa yang didesain hari ini pasti nanti berubah. Gitu. Karena kan kayak internet juga dibangunnya kan bukan hari ini diumumkan, hari ini kita launching internet gitu. Tapi yang diumumkan adalah we work on the World Wide Web dan semua orang bisa kontribusi di World Wide Web. Bisa jadi kreator, bisa bikin website, bisa semuanya. Sampai hari ini kita memiliki World Wide Web yang
begitu advance. Iya. Nah ini nanti kalau kita pindah ke metaverse kira-kira prosesnya akan seperti itu. Jadi nggak akan, kemarin ada yang nanya metaverse nih aplikasi baru ya dari Facebook katanya. Iya, ya bukan. Bukan gitu. Jadi ini bukan, it's not a mobile application atau a game yang kita rilis, tapi ini adalah arah pengembangan teknologi yang sebenarnya kalau kita lihat hari ini bukan hanya Facebook atau Meta yang mengembangkan, tapi juga banyak company lain yang akhirnya declare gitu ya. Memang karena si founder saya Mark Zuckerberg itu masih salah satu prominent figure di teknologi, ya begitu dia ganti Facebook jadi Meta, akhirnya semua heboh kan. Tapi ya sebenarnya hampir semua perusahaan itu juga sudah memiliki arah ke metaverse. Ya kita harus care karena ada kemungkinan bagaimana internet memainkan peran di kehidupan kita saat ini, itu yang nanti akan terjadi dengan metaverse gitu. Jadi in theory nanti in coming years bisa aja misalnya gua podcast dengan Rino nih, nggak perlu datang, avatar kita yang podcast ya. Bisa. Dan itu sebenarnya kalau kita punya teknologinya hari ini udah bisa. Oh udah bisa. Di Horizon bisa nggak? Bisa. Horizon ya sekarang Horizon masih dipakai untuk meeting. Horizon jelasin bro, bagi yang nggak tahu apa. Horizon itu jadi Facebook itu kan Facebook terus ya. Meta ini kan memiliki banyak perusahaan, ada Facebook, WhatsApp, Instagram. Salah satunya tuh kita punya Oculus. Oculus is the biggest virtual reality headset producer, manufacturer di dunia. Nah, kalau kita beli Oculus, sayangnya belum ada di Indonesia. Tapi you can buy from overseas. Kalau kita beli Oculus, salah satu aplikasi yang ada di dalam situ dan sudah digunakan oleh lumayan banyak orang itu namanya Horizon Workroom atau Horizon Office gitu. Nah ini di mana kita udah bisa pakai avatar Pak. Jadi kalau kita mau meeting dengan Oculus itu kita masuk ke satu ruangan nih. Misalnya ruangannya settingnya seperti ini kan udah setting bagus, meja. Nah avatar kita tuh setengah badan gitu ya. Setengah badan. Tapi kita udah bisa ada eye interaction, ada hand interaction. Dari Oculus ini, tracking eyes dari Oculus ini. Jadi kalau misalnya kita lihat ke kiri, dia akan lihat ke kiri gitu. Nah ini kan yang belum terjadi di webinar ya kan, yang conference call. Gitu. Kalau fotonya, apalagi kalau yang webinar yang udah jadi boring partisipannya 200, 300 itu kan boring. Nah kalau dengan Horizon ini minimal interaksi kita ngobrol-ngobrol seperti ini tuh masih bisa dapat gitu. Meskipun dalam bentuk 3D avatar ini. 3D avatar, iya 3D avatar. Dan sekarang kalau misalnya ada teman-teman kita yang belum punya Oculus gitu, itu juga Horizon itu sudah bisa connect ke non Horizon gadget gitu. Jadi ya ada yang avatar, ada yang dari webcam biasa. Gitu. Jadi berarti itu salah satu potensinya kan kita di workplace ya. And then obviously because of Minecraft, Fortnite, itu Roblox ke gaming ya. What else? Potensinya apa? Masih banyak digital content creators, design, music, entertainment. Ya. Itu semua akan jadi faktor gitu. Kayak gaming tuh kemarin juga ada yang nanya, metaverse nih is it all about gaming gitu? Karena kan kemarin waktu Mark umumkan Meta dan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang itu banyak sekali yang memang gaming. Nah di Oculus juga gamenya udah lumayan banyak nih. Masuk game-game yang common games lah yang udah terkenal gitu, masuk ke sana. Tapi games ini sebenarnya ya satu elemen aja gitu, satu elemen dari metaverse. Sama sebenarnya seperti internet gitu. Kan kita di internet juga ada internet gaming. Tapi kan internet is not all about gaming gitu. Ada yang lain juga. Nah, if we think about the potential dari semua semua sektor itu ada potential gitu, dari design ya kan, kita berbicara NFT, bicara creator, art creators, entertainment juga tadi 3D concert ya kan, sekarang juga banyak banget konser yang especially tahun ini karena masih pandemi ya. Jual tiket tapi kita nonton tapi via Zoom, via itu nggak enak jauh. Kurang enak. Tapi bayangin kalau misalnya pengalaman yang kita dapat di
konser asli itu minimal 70-80%-nya bisa direpresentasikan di metaverse. That will be good. That's true. But maybe if you use VR doang mungkin cukup. Tapi kalau kita mau sensasinya ya mungkin pakai tactile atau haptic suit ya. Haptic ya. Nah, itu kan Reality Labs kan dari Facebook juga. Betul. Bikin haptic gloves ya. Ya itu kalau ada yang mau lihat di postingan terakhirnya Mark di Instagram, dia udah lagi main haptic gloves. Untuk apa? Main anggar? Main apa? Belum. Sekarang lagi dilihat dulu mekanismenya. Karena kan jari manusia tuh kan bagian paling kompleks dari manusia katanya. Ya, berapa poin haptiknya? Nggak tahu tuh kalau bro. Tapi yang haptic suit nanti kalau sekarang itu yang paling penting transfer dulu dari digital dari dari interaksi realnya masuk ke digitalnya. Nanti semakin teknologinya maju pasti haptic points-nya nambah ya. Ada yang buat Tesla suit 20.000 US 68 poin masih mahal banget. Iya, masih mahal banget. Kalau itu berapaan? Haptic gloves? Belum dijual. Belum dijual. Tapi Reality Labs is R&D arm of Iya, salah satu R&D department di Meta yang intinya mereka memikirkan lah teknologi masa depan itu seperti apa. Gitu. Jadi dengan perkembangan ini Wild West ini yang baru nih kan cepat sekali dan punya potensi banyak. Orang-orang jadi yang anak-anak muda juga harus belajar ya. Karena nanti in the future everyone will use this eventually. Eventually ya. Walaupun transisinya nggak 5 tahun 10 tahun. Maybe we're looking at that time frame. Tapi mudah-mudahan sih nggak mengagetkan ya. Iya. Jadi kita masuk ke teknologi metaverse ini memang nggak overnight gitu. Oke. Jadi nanti ada prosesnya. Jadi potensi kerjaannya apa aja? Potensi kerjanya digital artist. Digital artist tuh kayaknya bakalan ngetren banget tuh. Happening. Ya, karena kan sekarang Indonesia aja NFT marketnya aja udah naik terus. Toko mall ya. Semuanya ada bahkan artis-artis yang tadinya fokus di lukisan. Iya, sekarang kan digital painting NFT semua ya. Lebih mudah dia bilang jualnya lebih mudah. Iya, saya lagi thinking about NFT for music juga lagian ya. Nah, mungkin NFT for music I think is gonna be one of the key industries. Iya. Barusan di salah satu Gary Vee bilang music ini sudah tinggal nunggu nih. Bentar lagi karena happening in digital arts kan, bentar lagi ke music. Iya benar. Dan kalau kita lihat entertainment, sebenarnya kalau dari masa pandemi aja nih yang bisa menghasilkan uang secara virtual kan salah satunya musik kan. Masih bisa maju lah. Walaupun teman-teman musisi kasihan juga. Kasihan. Kalau musik guys, jadi kalau kalian nonton untuk musik yang traditional way, kita Zoom virtual concert itu mungkin sangat tradisional mungkin ya. Kalau yang barunya adalah kita menggunakan NFT ya, kemudian ya Meta ini kayaknya. Dan juga ada potensi penggabungan antara teknologi offline dengan metaverse gitu. Jadi nggak sepenuhnya sih metaverse ini misalnya konser musik gitu. Mungkin nggak sepenuhnya nanti konser musik itu harus dari online aja virtual. Mungkin ada offline-nya, tapi bisa diintegrasikan dengan teknologi metaverse. Jadi gitu. gimana? Seperti misalnya stage design, stage design-nya kalau misalnya orang pakai metaverse wearables. Ini sih kita berimajinasi aja. Iya, boleh. Kalau aku mikirin kayak stage design itu kalau sekarang misalnya dia lebih statis gitu, hanya main lighting, nanti bisa keluar animasi dan 3D atau even 4D animation gitu. Jadi atau yang konser promoter sudah mesti mulai mikir juga ya, karena iya, karena mungkin nanti industri musik ini nggak cuman fokus sama artisnya, tapi the whole concert experience yang bisa di-elevate dengan teknologi metaverse ini. And revenue capture-nya mungkin juga dari NFT ya, merchandise. Bisa NFT dan lain-lain gitu. Investment di metaverse juga akan berubah ya kan. Seperti apa investment di metaverse? Gitu belum bisa bayangin ya. Tapi kayak kripto aja itu kan juga udah jadi satu tren ya di Indonesia during the pandemic gitu. Nah, ini ada satu riset menarik nih Pak. Apa itu? Bentar ya, kita bukakan. Research tentang metaverse atau investment di metaverse? Research tentang metaverse market size. Jadi di seluruh dunia atau Indonesia? Di seluruh dunia. It reached USD 46.69 billion in 2020.
and expected to register revenue around 43% revenue. Revenue for global industry gitu. 46 berarti hampir 600 triliun ya? 46 ya. Iya. Wow. Jadi ini dan bahkan ini belum dikonsolidate ya. Iya. Ini dari ini ntar pada bingung ini research dari mana, ini dari Emergent Research. Emergent Research. Ini belum dikonsolidate, jadi yang aku baca tuh ternyata riset itu ya melihat small elements of metaverse yang kita bisa bilang kayak gaming itu adalah element of metaverse, NFT dan lain-lain. Nah dilihat ternyata industrinya sekarang udah sebesar itu. Kalau ngomong ke Meta lagi, ke Facebook ya, kan kalau kita tahunya kan kerjasama kolaborasi dengan Ray-Ban untuk AR glass, Stories, right? Ya, augmented reality kan. Apa namanya? Stories. Ray-Ban Stories. Ray-Ban Stories. Okay. And then on the other side you have Oculus, right? Yeah. Jadi gimana? Apakah jadi jadi mixed reality itu gabung atau gimana? AR, VR? Kalau sekarang Ray-Ban Stories itu masih basic banget ya. Oh, basic banget. Untuk apa? Kan, untuk sosial media? Sosial media. Jadi di sini ada kamera. Ya. Kalau kita podcast seperti ini, nanti viewers bisa ngelihat my first person view of you gitu. Oh, oke. Jadi kan di shootnya dari sini nih. Sementara kalau kita pakai kamera kan nggak mungkin masa ditaruh di sini gitu. Nah itu yang sekarang ada di Ray-Ban Stories. Nah the good thing about Ray-Ban Stories itu adalah penerapan teknologi yang tadinya too expensive for mass production. How much is the Ray-Ban Stories? Kalau sekarang udah tinggal $299. Oh, $300. Kayak Oculus dong. Oculus juga ya. Kalau Oculus kan udah ada harganya udah beda-beda tuh. Nah, tapi Ray-Ban Stories itu the way mereka bisa masukin kameranya di gagang kamera di tangkai kamera tangkai kacamata ini. Itu teknologi yang sebenarnya lompatannya. Iya. Kalau dulu kan kita nggak mau pakai mungkin yang dari merek lain, Google Glass, saya lihat kan nerd apa sekarang kan mulai fashionable gini ya. Fashionable. Apalagi kan itu Ray-Ban dia nggak rubah model. Wayfarer itu kan salah satu salah satu. It's the most bought purchase Ray-Ban in history gitu. Jadi untuk mereka dan timnya Meta bisa masukin kamera di sini dan beratnya hampir bisa dibilang nggak berasa lah bertambahnya gitu. Berapa gram itu kan. Jadi itu teknologi yang sudah nyoba? Udah nyoba? Belum. Oh, belum. kita masih nunggu di sini di Indonesia ya kan. Saya pakainya speaker di sini. Kurang sih. Itu ada speakernya nggak? Ada speaker. Oh, ada ya. Ada speakernya di sini. Dan itu it creates katanya teman-teman yang udah nyoba, it creates noise cancelling experience juga. Walaupun ya nggak sebesar headset ya, tapi lumayan gitu. Tapi kalau itu kameranya lumayan bagus loh, speakernya gue mau beli itu, soalnya enak itu. Tapi bukan kayak Snapchat filter gitu ya, bukan ya? Bukan. Itu lebih ke ya udah ngambil gambar aja. Business model bro, kan Meta ini kan 98% targeting revenue from ads ya, targeting ads ya. 2% hardware. Dengan ini tuh Mark Zuckerberg tuh mikir dia akan berubah ini jadi legacy business ditinggal atau gimana, atau cuma ini ad-nya targeted ads pindah ke virtual reality. Virtual reality. Ya untuk mengubah business model Meta it will take years, Pak. Karena we're the biggest personalized ads platform di dunia kan gitu. Justru itu Rino yang we all worry about kan, because we are trusting our data to ads company. Nah, sekarang ini kan kita aja di social media udah targeting. Nanti kita pakai headset, ada sensor di kepala kita, ada di mata kita, rumah kita, privasinya gimana nih? Ada sensor di workplace. Ya apalagi kalau pakai suitnya haptic suit, ada sensor di badan kita, tahu biometrik kita, fisik kita. Gimana privasi kita? Nah, ini PR terbesar. PR terbesar. Karena for Facebook kita tuh lebih mungkin metaverse di Indonesia lah ya. Kalau kita bicara hari ini di Indonesia. Tapi kalau Facebook itu, nah ini buat viewersnya Pak Setiawan yang nggak pernah baca terms and license, please do read. Saya juga nggak pernah baca. Karena kan kita ngasih data, minimal kita tahu data kita tuh dikirim kemana, gitu kan. Kalau Facebook, kita kan digovern oleh dua peraturan perlindungan data pribadi. Jadi ada satu di US di home ground kita, satu lagi di European Union dengan GDPR. Ya kan? Nah itu kan
GDPR ini sekarang peraturan perlindungan data pribadi yang menjadi kompasnya dunia gitu. Jadi kalau negara-negara mau buat perlindungan data pribadi, biasanya mereka refer ke sana. Refer dulu ke GDPR baru di localize. Gitu. Lalu apa kabarnya PDP di Indonesia? Belum ya? Oke. PDP di Indonesia sekarang masih dalam proses. Jadi ini Pak, ini kenapa makanya we are playing an active role untuk advocate peraturan yang fair buat industri, tapi juga dengan pace yang masuk akal gitu. My personal concern adalah teknologi itu kan selalu berkembang lebih cepat daripada regulasi. Tapi regulasinya jangan sampai ketinggalan banget. Nah, gitu. Berarti gimana, harus ada active education dari from Meta atau Facebook untuk ke government ya? Udah. Active discussion. Dan luckily our government yang sekarang under apa? Kominfo? Kominfo dan teman-teman di DPR RI itu udah sangat responsif tapi juga cepet ngambil tren gitu. Jadi udah pada tahu lah gitu. Especially karena banyak yang dari kalangan millennials atau mungkin bukan millennials juga lah, tapi yang masih in touch dengan isu-isu yang berkembang kayak metaverse gini. Jadi kayak kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Komisi 1 DPR RI, mereka udah mikir juga gitu. Kita lagi bikin PDP nih. Tapi misalnya PDP keluar, tiba-tiba metaverse sudah keluar gimana? Masih relevan nggak gitu. Nah, itu ya udah dipikirkan juga gitu. Cuma ini ya, historically even in the US ya, yang advance itu ketinggalan kan? Pasti ketinggalan. There is no way regulation bisa catch up sama teknologi. Tapi that's why juga kita perlu smart policy making. Artinya ketika kita bikin satu regulasi, dan ini jadi ngomongin regulasi. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa dong. Bikin regulasi di Indonesia tuh lumayan lama Pak. Di DPR RI. Ya kan? It takes years. Ada yang 10 tahun, ada 15 tahun gak selesai-selesai. Nah ketika kita berbicara proses yang lama ini, lebih baik regulasinya kan dibikin future facing. Of course. Iya kan? Nah itu yang perlu dilakukan gitu. Sehingga begitu regulasinya jadi, naskahnya itu bukan naskah yang ketinggalan zaman gitu. Jadi naskahnya udah antisipasi gitu. That's what countries yang lain ya, seperti Singapura, Amerika, Australia itu yang mereka lakukan sehingga regulasinya mereka bisa tetap relevan. Jadi kalau ngomong metaverse dengan government, sekarang ini government sendiri ada sebuah activity nggak yang kerjasama dengan Facebook sekarang ini dengan Meta? Sebenarnya kalau yang langsung untuk metaverse-nya kan belum ya. Belum, Tapi kalau activity di isu-isu lain banyak gitu. Kayak kita lagi fokus tadi privacy campaign. Karena banyak banget yang datang ke kita minta bisa nggak sih ada edukasi literasi tentang privasi ini. Apa sih kalau kita bicara data pribadi, hak kita sebagai masyarakat nanti apa yang masuk data pribadi gitu. UMKM juga kan very unfortunate times during COVID. Nah, tapi untungnya ketolong juga dengan digital marketing. Tapi digital marketing ini juga bukan hal yang mudah dikuasai kan, Pak? Ada macam-macam elemennya gitu. Kadang-kadang ada yang nanya, udah ngomongin digital marketing, terus pertanyaannya, saya emailnya lupa password, jadi nggak bisa masuk ke akunnya gimana? Nah, yang kayak gitu kan kita juga jadi mesti ya sabar-sabar gitu. Nah, itu kita kerjasama sama Kemenko UKM, sama Smesco, Mendak gitu-gitu. Nah, itu dua isu yang sekarang lagi benar-benar in touch banget gitu. Terus ada juga kemarin sempat climate change atau climate change. Partisipasinya Facebook dalam itu Meta apa? Sama, kita masih edukasi dulu. Nah, kebetulan ada satu orang yang bangun bank sampah, tapi bank sampahnya ini dipasarkan juga lewat Facebook dan Instagram gitu, dan itu cukup bagus gitu. Nah, climate ini juga salah satu isu yang nantinya juga akan berhubungan dengan industri masa depan. Gitu. Ya, climate change, tapi susah ya. Sekarang kan kita dunia melibatkan banyak sekali processing power, crypto mining. Dan ternyata kan ditemui energi yang digunakan way above fossil fuels dan lain-lain. Jadi gimana dengan eranya percepatan teknologi seperti kan more computing powers. Jadi gimana tuh kira-kira?
Nah ini kalau perusahaan-perusahaan yang besar seperti Meta itu kan udah bilang 2030 zero net emission. Zero net emission, oke. Ya Meaning kan? what zero net emission? Zero net emission itu berarti tidak ada produksi karbon yang dihasilkan dari kegiatannya Meta di seluruh dunia. Oke. Baik itu dari data center, bukan produksi karbon, produksi polusi ya. Oke. Jadi dari data centernya, dari office-nya dan lain-lain. Semuanya clean energy. Terus juga recyclingnya diperkuat gitu. Nah itu zero net emission. Sebenarnya semua negara udah commit untuk zero net emission. Kemarin direvisit lagi di COP 26, tapi nggak tahu mana yang udah. Mungkin dibahas lagi G20 di Bali ya nanti ya tahun depan ya. G20 di Bali. Itu juga jadi event penting tuh nanti tahun depan. Gimana nih? Apa pemimpin-pemimpin udah melihat ke masa depan belum? Ada metaverse, ada yang lain. Iya, electric vehicles ya. Electric vehicles. Ngomong-ngomong itu, gua sering Bro Rino, sering main ke Facebooknya kampus kan dibuka kan, yang di Menlo Park loh, Hackerway. Hackerway yang ada jempolnya di depan kan. Iya. Udah ganti sekarang. Oh, sekarang ganti Meta. Iya, ganti. Meta. Kemarin 2 bulan lalu masih di sana bawa electric skateboard, mainan depannya masih gini. Iya. Itu nanti akan jadi salah satu yang pertama zero net emission, Pak. Zero net emission. Sekarang kan di depan parkir kan bangunannya warna-warni kan. Kemudian banyak sekali electric vehicle charging. Iya. Lalu tapi juga masih banyak mobil biasa sih. Masih. Nah, zero net emission artinya apa? Dalamnya semua gimana? Kalau pemilihan kendaraan kan itu balik lagi ke pribadinya. Tapi kalau misalnya dari company itu pasti akan mendorong. Gitu. Kalau Amerika sih sebenarnya udah nggak terlalu concerning ya karena electric vehicle buat mereka sekarang udah menjadi event common gitu. Iya. And price is going down. Kan? Yep. Kalau di kita kan masih mahal. Masih mahal ya. Kan? Jadi itu yang nanti our work juga untuk catch up ke situ gimana gitu. Nah itu kalau di kampus Menlo Park itu udah electric vehicle, kita juga keliling-keliling kampus tuh pake di sepeda. Iya. Jadi udah nggak ada polusi. Semua yang kita pakai botol ini juga udah di recycle. Iya. Tapi di Silicon Valley kan sebuah tech city yang mewah. Orang-orangnya kan itu di Indonesia kan kita struggling kan, kita mau balancing gimana negara developing country with the pressure of dari negara barat ikut standar juga nggak bisa langsung kan, impossible kan. Iya, dan itu yang tadi aku mau bilang, kalau perusahaan-perusahaan besar ketika dia bilang zero net emission, they have the technology, they have money. Iya, they have money, iya. Tapi yang lain gimana? Iya. Karena itu kan mahal gitu. Iya. We have to recycle, we have to reduce energy. Gitu. Netnya misalnya going by 2030 misalnya 2030 mungkin berbeda, tapi schedule tiap negara nggak bisa sama. Mana bisa? Nggak bisa. Makanya kemarin di COP26 katanya yang paling salah satu negosiasi yang lumayan alot tuh kapan? Iya. Karena nggak equal kan. Semua itu sudah lari di depan, kita masih jalan di sini kan agak berat. Dan ada negara-negara kan yang memang penghasilannya murni dari energi. Dan itu agak sulit kan. Iya. Indonesia juga quite heavy sebenarnya. Iya. Quite heavy. Sekarang balik ke Meta, Bro. Katanya dari Mark Zuckerberg atau dari Meta invest 50 juta US juga untuk non profit ya. Yes. Itu untuk inisiatif apa? Research. Jadi ini yang mau kita hindari dari kejadian sosial media. Sosial media itu dan internet in general mungkin ya. Karena toxic atau apa? Bisa dibilang isu yang kita hadapi di sosial media dan internet itu sebelum kita masuk ke era ini nggak ada literaturnya. Jadi ketika kita berbicara privacy, berbicara safety, now we're talking about gimana pemerintahan menggunakan sosial media dan lain-lain, itu literaturnya belum ada. Nah, yang mau dilakukan sama Meta saat ini, kenapa ada 50 juta itu initial investment, supaya non-profits dan research institutions ini semuanya bisa memprediksi dulu. Kira-kira masalah yang akan kita timbulkan, yang tadi you mention, what about my privacy in the metaverse gitu, biometric dan lain-lain. Nah, itu bagaimana supaya udah diprediksi dari sekarang, supaya nanti ketika companies ini, especially Meta, masuk benar-benar ke metaverse, isunya itu kita udah identify, udah dilihat, dan udah disiapkan solutionnya lebih dulu. Of course, kita nggak bilang dengan dilakukan seperti ini,
terus tiba-tiba pasti tidak ada masalah di metaverse. Pasti ada. Pasti. Tapi minimal we can minimalize, Pak. Iya. Jadi itu yang nanti mudah-mudahan research-nya terus surveys discussions yang dilakukan dengan moga-moga motonya berubah sedikit dari Mark, kan biasanya move fast break things kan. Don't break too many things lah. Mark please. sekarang udah karena it's a different thing ya. Dan sekarang juga kalau kita lihat ini tadi logo Meta aja udah banyak banget kan perusahaannya. Every single company di bawah Meta itu functioning gitu. Jadi we have to be we're still moving fast, I'm sure. Tapi we have to be careful things, gitu. Jadi nah itu salah satunya yang tadi ada investment 50 juta. Minimal we know nih kalau misalnya kita move fast ke kanan, move fast ke kiri, ada apa di kanan, ada apa di kiri gitu. Kalau industri ya untuk invest di metaverse ini what are your suggestions, advice? Kan you have the blueprint kan, go to marketnya mungkin ada. Jadi industri di Indonesia misalnya perusahaan-perusahaan gimana mulai invest di sini sebelum kita ready in the coming 5 years atau 10 years? Ini mungkin yang langsung kepikiran tuh industri di Indonesia kan fasenya ini lagi beda-beda nih. Ada yang dia initial investment, ada yang udah jadi medium, ada yang udah jadi big corporations. Kalau yang big corporations, teman-teman dari event industry, music industry yang besar-besarnya tuh udah melihat, oh metaverse, I have to invest in technology. Nah itu yang paling mahal kan. I mean kalau misalnya tadi kita berbicara music, kita mau bikin stage musiknya itu 3D, 4D. I don't know how expensive that will be. Mungkin sangat mahal, mungkin Pak Setiawan yang lebih tahu. Nah buat big corporations pasti akan invest di teknologinya. Nah sebenarnya yang agak sulit kan di medium dan small corporations. Karena kan limited resources. Teknologi kayak gini berapa uang yang harus dikeluarkan. Nah, mungkin ini bisa invest di yang pertama coping up dulu with the trends. Tadi kita sempat bicarain walaupun belum ada detailnya gitu, tapi industri atau potential jobs dan financial gains yang bisa terjadi dari metaverse kayak digital arts dan digital music. Nah ini perusahaan-perusahaan yang small medium kalau belum bisa invest di teknologinya harus bisa coping up dengan trends ini dulu aja nih gitu. Minimal kalau dia punya produk, if you have art products gitu. Dari tadi kita ngomongin NFT gitu. If you have visual products gitu. Gimana supaya itu bisa masuk ke industri metaverse. Kalau kita bicara sekarang artis-artis di Bali kan sebenarnya banyak Pak artis-artis. Ya kan? Masih yang tradisional. Iya kan? Masih tradisional. If they put decent amount of time untuk bikin NFT, aku yakin laku tuh. Karena bagus. That's true. Iya kan? Jadi bagi yang belum tahu, Bro Rino pasti sangat tahu. Kan ada digital artist Mike Winkelmann yang namanya Beeple kan, yang every days, the first 5,000 days, kolase dari karya-karya dia tiap hari terjual di Christie, lembaga lelang Christie 69 juta US. Gila. Sebelumnya aku baca yang gila itu sebelumnya dia jual cuma $100. Dijual sebagai itu kan gila. Kita lihat JPEG doang gini, tapi dengan digital ownership jadi segitu ya. Jadi Bali mestinya gitu ya. Nanti di Bali itu hilang semua lukisannya. Kita udah mesti berpikir NFT ini nanti application-nya bisa ini aku lagi mikirin juga karena kalau kita bicara metaverse, kan nanti kita bakal punya rumah sendiri di metaverse. Waduh, ini balik lagi di Decentraland. Iya, di Decentraland. We have to have the land first, and we're going to build something. Kan kita mau bikin rumah. Ya di rumah kan seperti rumah di real life kita aja. Ada elemen fungsional, ada elemen artistik. Dan kalau kita berbicara metaverse, pasti banyak banget desainer yang pengen masuk ke sisi artistik. Ada satu lagi dari desainer, fashion. Fashion in the metaverse will be big ya. Big. Karena sekarang jual skin, jual sneakernya virtual ya. Dan dari dulu kalau kita bicara game, dari zaman aku main game nih waktu SD gitu. The most expensive thing yang bisa kita beli waktu itu pakai voucher sampai 20.000, 50.000 adalah skin. Robux lah, orang beli sekarang ke Robux kan? Roblox, Minecraft, semuanya kan pengen beli skinnya. Ya kita juga spend paling sandang, pangan, papan kan. Jadi salah satu yang paling utama. Nah itu akan jadi
potensi banget gitu. Dan kemarin waktu Meta publish satu video, and this video is available for public di mana kalau kita mau lihat? Di IG-nya Meta. IG-nya Meta, IG-nya Meta. Itu mulai ada tuh dikasih lihat fashion in the metaverse. Jadi kayak kemeja kayak gini tiba-tiba bisa keluar sayap, bisa keluar apa. Jadi fashionnya tuh ya gila-gilaan aja gitu. Terus big company happening tuh Jadu ya. Jual digital hoverboard ya. Ada collab dengan si Snoop Dogg juga ya. Iya. Itu very interesting. I was thinking about that too. Jadi kalau ngomong potensinya kan ini gila dan ada kolase digital art senilai 69 juta US. Kemudian Grimes ex istrinya atau pacarnya Elon Musk juga jual jutaan US dollar juga digital music, digital arts kan. Nah, dangernya apa bro? Tadi kan guyonan bapak-bapak nih, kita riding ditanyain istri, lagi apa? Lagi nonton film, di dalam tuh lagi baca. Padahal riding itu virtual kan. Kemudian dengan haptic gloves bisa kursus memasak. Nah ini dangernya gimana nih? Iya, mungkin danger yang sekarang lagi kepikiran dan kemarin Instagram CEO-nya Adam Mosseri baru press conference. Iya, Adam Mosseri. Iya, ada satu produk yang menarik menurutku. Namanya Take a Break. Take a Break, hardware? Enggak, di Instagram. Take a break ini adalah himbauan untuk ya take a break. Jangan pakai Instagram. Jangan pakai Instagram. Jadi Instagram menghimbau untuk jangan pakai Instagram dulu. Kalau udah ada limit waktu yang kita tentukan. Caranya gimana? Harusnya sih udah aktif sekarang. Nanti di take a break settings. Ya, take a break ya gak usah dilihat kan mestinya. Itu yang susah. Oh, susah. Jadi ya kadang-kadang kita juga ngeliatin handphone kayak gini nih. Terus tiba-tiba without us knowing sejam. True. Ya kan? True. Nah, and I think one of the first race ya mungkin nggak nyampe danger tapi race-nya adalah will people use metaverse responsibly dan how companies are going to encourage people to use it responsibly gitu. Nah itu yang sekarang jadi perhatian kita. Makanya dari Facebook, dari Meta ya. Dari Meta. Jadi sebelum kita ke metaverse nih, sosial media dulu deh. Let's use it responsibly. Gitu. And this impacts everyone kan, bukan cuma yang bapak-bapak, ibu-ibu, om tante, tapi teens, ya kan? Teens. Especially teens ya. Especially teens gitu. Unfortunate juga sih karena pandemi mungkin ya. Jadi mereka nggak ada outdoor activities, mereka mungkin spend terlalu banyak waktu di gadget gitu. Tapi dengan justru kan itu dangernya. Nanti kalau metaverse kan orang makin nggak interaksi. I don't meet you, my avatar meets your avatar, right? Dan nanti kan kita bisa bayangin udah ada haptic glove, ada apa. Nah itu makanya dibikin dari sekarang, and that's why Instagram starts first gitu untuk bikin fitur-fitur yang bisa membuat orang itu use it responsibly. Sekarang the question kan, ini ada metaverse-nya Meta dari Mark, kemudian juga ada dari company lain. Siapa yang akan gabungkan open protocol ini? Belum ada. Belum ada. Kalau sekarang karena metaverse ini belum ada bentuknya. So everyone have their own idea of metaverse kan. Jadi beda-beda idenya sebenarnya. Nah, tapi metaverse ini secara universal belum ada bentuknya. I don't know whether that's going to happen. Banyak yang nanya kemarin. Bukannya it's already happening. Kalau kita lihat Roblox, lihat Minecraft atau Fortnite kan udah happening. Iya, tapi itu kan menurutku ya it's very small percentage of population gitu. Tapi kalau kita bicara nanti kayak Facebook udah 3 billion users gimana gitu. Apakah norma yang ada saat ini bisa dipakai apa enggak gitu. Nah itu kita belum tahu tuh. Nah tapi pada dasarnya saat ini kalau dari Meta ya sudah menyadari kita nggak bisa bikin metaverse sendirian. Memang there's no company in the world yang bisa. It's gonna be open standard ya. Iya, jadi pasti akan ada open space for collaboration. Kedepannya seharusnya ya with new space itu ada open standards juga, ada standardized procedures juga. Siapa polisinya? Siapa? Every government, every country government atau gimana nih? Ya kalau sekarang yang terjadi kan kayak every country government. Tapi kan permasalahannya gitu juga. Kayak we talk about privacy. EU udah GDPR. US udah ada, Singapura udah ada, Indonesia belum ada. PDP banyak negara yang belum ada. Nah kalau kita kembalikan lagi ke model seperti ini,
masalah yang sama bakal terjadi lagi nggak tuh. Tapi kalau ditanya siapa polisinya yang sentral, kita belum lihat tuh, belum ada gitu. Dari Rino mewakili Meta, apa ada pesannya nggak untuk masyarakat Indonesia gimana nih untuk Metaverse ini? Iya, this is going to be a new technology ya, jadi teknologi baru. Ya memang setelah kayak kita ngobrol-ngobrol hari ini, it's very fun, tapi kita juga jadi sadar kan kayak bentuknya tuh masih bisa sangat berubah gitu. Kita nggak ada yang tahu, even Meta pun nggak ada yang, kita belum tahu bentuk Metaverse itu akan seperti apa. Tapi you change the name of the company, ada fokus di sana juga. Pasti, ya, dan fokus ke sana. Gitu. So we have our own ideals, tapi kita buka space untuk collaboration gitu. Nah mungkin buat kita yang ada di Indonesia, it's time untuk kita lebih catch up sama tren, ya kan? Setuju. Karena potensi jujur kalau internet 4.0, kalau kita berbicara internet 4.0 already 4.0 ya, kita ya kan? World Wide Web 3 kan ya, katanya. Sekarang kan katanya udah 4.0 ya kan, industri 4.0, internet 4.0. Kita tuh udah banyak ketinggalan. And that's a fact that we have to accept. Kita meaning Indonesia atau? Kita Indonesia, ya kan, dari sisi coding industry, dari sisi tech industry. Sekarang ya puji syukur juga udah unicorn sudah banyak gitu kan. Tapi kita banyak gapnya gitu. In terms of konektivitas juga masih banyak. Nah, Metaverse nih kemungkinan akan jadi salah satu kesempatan kita. This is a new game for us. Kalau kita ketinggalan yang di sini, jangan sampai ketinggalan yang di depan lagi gitu. Karena it's a completely new book gitu. Ya kan? Kalau kita playing catch up di yang sekarang, nggak tahu bisa catch up atau enggak. Ada India, ada Korea, ada Jepang. I'm very optimistic about Indonesia, tapi kita juga mesti lihat faktanya. Agree. Ini game baru nih. For those of you yang bergerak di bidang arts, bidang music, bidang entertainment, investment, apa sih yang akan ada di Metaverse? Pelajari dari sekarang supaya kita bukan lagi catching up, tapi kita leading gitu. That's my hope. Wow, agree. Bro Rino, thanks so much. And buat kalian yang watching sekarang ini bener-bener Wild West, dunia yang baru, next phase of internet, katanya next plane of human existence, kata physical, astral, ini yang virtual reality atau mixed reality bakal jadi happening. And right now it's happening, tapi kita nggak tahu akan fully realize in 10 tahun atau 5 tahun, kita nggak tahu. Tapi kalau kita nggak ikut mulai sekarang, sama seperti Meta ketinggalan masuk mobile 2 tahun mungkin, kita juga nggak bisa mengorbankan Indonesia ketinggalan begitu jauh. Sekarang eranya kripto, NFT, blockchain, percepatan dengan AI, machine learning. Kalau kita nggak sekarang, kapan lagi? Jadi seperti katanya Bro Rino, I totally agree. Kita harus masuk sekarang. Oke guys, thank you.